Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Scorpio 15 Desember sampai 31 Desember 2022. Dan seperti biasa, kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan mungkin tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, seperti itu ya. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya, ini madu karomah. Ini membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan atau rezeki. Dan ini harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura teman-teman, ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Ini buat laki-laki dan perempuan ya. Dan ini yang isinya 30 ml harganya 85.000. Ini saya khususkan untuk asihan biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga, seperti itu ya. Dan bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau konsultasi, personal reading, pembahasan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Dan itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau diramal selama 1 tahun, dari Januari sampai akhir Desember 2023, itu biayanya sekitar 200.000. Kehidupan zodiak Scorpio 15 Desember sampai 31 Desember 2023. 2022. Banyak dari kalian yang merasakan kesedihan, mungkin awalnya ya. Ada rasa khawatir, ada rasa sedih, ada rasa kekecewaan, karena mungkin ada beberapa hal yang kalian harapkan itu enggak seperti yang kalian inginkan ya, seperti itu. Mungkin ada juga seperti ada rasa kangen kepada keluarga jauh, misalnya entah kepada orang tua atau misalnya ke anak, istri, atau mungkin suami yang memang tinggalnya berjauhan karena pekerjaan atau hal apapun itu, bisa juga karena pendidikan ya. Itu seperti ada rasa kesedihan, ada rasa khawatir, atau ada rasa kekecewaan yang berhubungan dengan kekhawatiran, atau seperti ada rasa kecewa dari seseorang, misalnya ini dari pacar, bisa entah dari apapun yang kalian alami dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, seperti itu yang memang menohok banget ke batin kalian. Tetapi di sini banyak juga dari kalian yang semakin kuat pondasinya secara keuangan. Keuangan kalian itu semakin lancar ya, pelan tapi pasti kerja keras kalian ini membuahkan hasil yang memang lumayan atau bahkan banyak. Dan di sini kalian itu seperti bisa menikmati hari-hari kalian, menikmati hati jerih payah kalian. Tetapi ada juga dari kalian ini yang akan mendapatkan rezeki dadakan atau rezeki besar, rezeki tidak terduga, dan ini berhubungan dengan job, tender, atau kerjasama, atau mungkin ada bonus ya, yang memang istilahnya datang kepadamu, atau hadiah. Ini rezeki dadakan, rezeki yang tidak terduga, dan memang diberikan oleh Tuhan lewat apapun itu ya teman-teman. Dan ini sangat membahagiakan karena ini seperti akan bisa dijadikan fondasi untuk kalian mengembangkan usahamu, atau akan ada dari teman-teman yang mungkin akan ada yang melakukan perjalanan, ini bisa dipakai keuangan ini. Mungkin akan ada dari kalian ini yang akan mendapatkan tawaran pekerjaan tapi agak jauh dari tempat tinggal kalian, atau ini bisa beda kota, beda daerah, beda pulau, bahkan mungkin ada yang keluar negeri. Tapi keluar negeri tipis ya teman-teman energinya ya, lebih ke banyak di dalam negeri tapi memang agak jauh dari tempat tinggal kalian. Nah seperti itu. Tapi ini peluangnya untuk mendapatkan kesuksesan ini besar. Dan kalian itu seperti lagi memilah dan memilih, kira-kira kalian tuh akan ambil atau enggak. Karena kalian itu seperti ada kesedihan akan jauh dari keluarga. Mungkin ada yang seperti itu ya teman-teman ya.
Tetapi ada juga teman-teman ini yang semakin sukses hidupnya. Banyak dari kalian yang udah punya kedudukan yang cukup tinggi, cukup baik, dan kalian juga mungkin orang yang punya wawasan yang luas, orang yang memang punya intelektual yang bagus, dan pandangan kehidupan untuk kedepannya itu sangat luas jangkauannya, sehingga pantas untuk kalian ini dijadikan pemimpin, ya, pemimpin dalam satu perusahaan atau dalam instansi tertentu atau di tokoh masyarakat. Tapi bisa juga kalian ini sebagai pemimpin di dalam keagamaan. Ada juga yang seperti itu, yang memang butuh kebijaksanaan, butuh spiritual yang tinggi, dan juga legowo atau bisa daripada apa, biasanya orang-orang yang udah spiritual tinggi itu bukan menghakimi kalau sama orang yang salah, ya, sama siapapun itu bukan menghakimi, tapi lebih ke mengarahkan. Kalaupun istilahnya mengkritik, itu mengkritik memang agak pedas tapi membangun, biasanya seperti itu. Jadi, dan mungkin ada dari kalian, sebagian dari kalian yang posisinya di bidang ini, ya, jadi seorang pencerah atau mencerahkan banyak orang, entah healer, entah tokoh, misalnya tokoh di bidang spiritual, tokoh yang memang dituakan atau ilmunya itu banyak didengar atau bahkan banyak apa ya, seperti guru spiritual gitu, ya teman-teman. Bisa, kalau saya muslim mungkin kiai besar atau kiai atau ustadz yang memang bisa memberikan pencerahan buat orang lain, atau mungkin seorang healer, ya, yang bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Bisa juga psikolog, ya, tapi ini lebih ke spiritual, jadi mungkin lebih ke, yaitu kurang lebih seperti itu teman-teman, orang-orang yang bisa menghealing orang dan orangnya juga udah spiritual. Nah, lebih ke situ, ya, tokoh agama bisa seperti itu. Dan mungkin di sini kalian tuh zodiak Scorpio ini akan ada dari kalian yang akan menjadi seseorang yang mungkin tadinya itu seperti orang tuh ragu, ya, dengan kemampuanmu. Orang itu kayaknya ini nggak bisa deh, kayaknya dia nggak bisa. Tapi ternyata ketika kalian bekerja, kalian menunjukkan kemampuanmu, orang itu tercengang. Ternyata kalian punya kemampuan yang memang bisa diandalkan atau bisa diacungin jempol. Ternyata kalian itu orang-orang yang tidak bisa dianggap gampang begitu saja, ya, orang yang punya kualitas yang baik, ya, seperti itu, terbungkus dengan kesederhanaan, ya, mungkin seperti itu teman-teman. Ini kita, dan mungkin beberapa kalian juga akan ada yang sukses secara ekonomi, walaupun gak punya pekerjaan atau kedudukan yang tinggi, tapi akan sukses secara ekonomi. Jadi ini sebenarnya bukan untuk satu orang, ya teman-teman. Kalau saya jabarkan ini untuk kehidupan banyak orang. Jadi sesuaikan saja mana yang terjadi dalam kehidupanmu, ya, seperti itu. Karena kalau general itu kan random, ya, kehidupan ini, kehidupan itu, kehidupan si A, si B, ya, gitu kan, adik-adik, kakak-kakak, om, tante, itu kan kalau energi itu kan nggak bisa ngelihat usia. Kita ngebahas keuangan, ya, untuk zodiak Scorpio 15 Desember sampai 31 Desember 2022. Banyak dari kalian yang semakin tercerahkan secara jiwa, secara pikiran. Kalian bisa mencerahkan diri kalian sendiri karena pengalaman. Karena kalian banyak belajar dari kehidupan ini, banyak belajar dari orang-orang yang mungkin bisa memberikan arahan yang baik kepadamu, sehingga kalian tuh menjadi orang yang lebih baik, lebih tercerahkan, lebih apa ya, pokoknya lebih punya wawasan yang baik dalam menjalani kehidupan ini. Ini bisa kalian ini udah sukses hidupnya, bisa mencerahkan orang lain, tapi bisa juga kalian baik hidupnya, tertata karena ditercerahkan oleh orang lain atau dididik oleh orang lain, ya, seperti itu. Dan orang ini bisa mencerahkan atau membangun dirimu menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan di sini kalian tuh seperti ada harapan atau impian yang tercapai, entah secara spiritual, ya, secara apa, seperti harapan yang memang ditujukan kepada Tuhan,
Tapi bisa juga harapan ini berhubungan dengan kesuksesan secara materi, secara keuangan, pekerjaan, tapi bisa juga tentang cinta, harapan tentang cinta. Walaupun memang di sini seperti ada kebimbangan, ada kebingungan, kadang-kadang ada kesedihan juga, nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu ini akan harus berbuat apa, ini salah atau enggak, masih ke situ, masih ada sesuatu yang memang kalian ini jadi ganjalan, karena kadang-kadang senang, kadang-kadang ada kebimbangan, kadang-kadang ada kekhawatiran. Jadi masih nano-nano ya teman-teman, tetapi seiring waktu ketika kalian dapatkan kebahagiaan, kesuksesan, rezeki yang semakin membaik, kehidupan yang memang semakin jelas arahnya mau dibawa kemana ya, entah secara rezeki, entah secara karir, pekerjaan, usaha, atau bahkan cinta. Dan di sini kalian tuh seperti merasa yakin dan mulai bisa menikmati hari kalian dengan baik. Walaupun mungkin belum sepenuhnya rileks ya, karena masih ada kebimbangan, masih ada ketakutan, masih ada rasa khawatir. Kalian juga orang-orang yang memang istilahnya banyak mengharapkan sesuatu. Mungkin tentang misalnya ya teman-teman ingin punya kebahagiaan yang baik, tentang cinta, misalnya punya komitmen yang jelas, jodoh yang baik. Kalau udah punya pacar ada komitmen yang pasti, dan mungkin ada pernikahan ya, seperti itu ya. Tapi ada juga yang berhubungan dengan ingin mempunyai penghidupan yang lebih baik lagi untuk kehidupanmu di masa yang akan datang, untuk masa depanmu dan masa saat ini. Dan ini memang pengharapan yang memang bisa semua orang itu panjatkan kepada Tuhan ya. Apapun yang kalian harapkan, apapun yang kalian inginkan itu panjatkan kepada Tuhan, karena begitu luas pemikiranmu, begitu luas keharapanmu, tetapi perjuanganmu juga masih jauh ya. Jadi intinya apapun itu memang harus diperjuangkan. Walaupun memang saya bilang kepada kalian, ada harapan, ada impian yang memang akan tercapai, atau berapa harapan kalian yang akan tercapai, ada doa-doa yang terkabulkan, tapi di sini juga saya melihat ada kebahagiaan atau cahaya atau kesuksesan yang akan datang kepadamu, tapi ini jangkauannya masih luas karena harus diperjuangkan. Misalnya ini ada peluang untuk kalian sukses, tetap kalian harus bekerja kan, harus bekerja keras, harus berusaha, harus banyak berpikir, banyak berdoa juga. Apapun pekerjaanmu teman-teman, ada perjuangan tapi peluangnya terbuka, dan itu insya Allah akan membuahkan kesuksesan untukmu. Seperti itu ya, jadi sesuatu yang memang jelas dan nyata walaupun memang masih banyak keraguan. Nah, secara keuangan seperti itu. Jadi intinya mungkin kalau secara keuangan itu untuk benar-benar secara pure uang ya, ada aja pemasukan tapi belum besar-besar banget, tetapi peluang untuk kalian menjadi orang yang sukses itu terbuka lebar. Apapun peluangnya ya teman-teman, seperti itu. Atau kalau punya hubungan tuh seperti jelas hubungan tuh arah mau di apa, kalau punya hubungan itu jelas arahnya tuh mau dibawa kemana, jadi udah nggak gampang lagi ya. Jadi walaupun mungkin belum, masih ada bimbang karena mungkin belum ada kata-kata ayo kita pacaran atau ayo kita ini, tapi jelas arahnya dibawa kemana, karena udah secara tindakan itu udah mengarah ke hubungan yang akan arahnya ke komitmen, lebih ke situ sih kayaknya. Ini kita ngebahas yang single parent laki-laki dan perempuan, single dan juga berpasangan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Ini berhubungan dengan asmara ya teman-teman. Kalian ini seperti merasakan kebahagiaan ya, ketenangan jiwa, ingin menikmati hari-hari kalian itu dengan tenang, misalnya itu dengan alam, berinteraksi dengan hewan ya, dengan tumbuhan, berjalan tanpa alas kaki. Dan ini berhubungan dengan kebahagiaan karena pasangan kalian menjadi orang yang sukses secara karir. Ini secara bisa juga secara karir atau ada pencapaian ya, seperti itu. Dan itu membuat kalian tuh menjadi orang yang semakin jatuh cinta dan semakin jatuh cinta lagi. Walaupun ada rasa khawatir, takut pasangan kalian ini ya seperti apa ya, kepincut dengan orang lain misalnya gitu, ada. Tetapi ada kebahagiaan yang memang membuat kalian tuh merasa lega dan yakin bahwa kehidupan kalian akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin ada kelahiran baru juga bisa. Ini kelahiran baru itu bisa secara kehidupan semakin membaik, atau ada
pekerjaan atau kesuksesan yang akan membuahkan kebahagiaan ke depannya. Bisa juga ini berhubungan dengan kabar kehamilan atau keluarga dekat yang memang akan datang kepadamu tapi membawa kebahagiaan. Itu ya teman-teman, itu aja kita ngebahas yang single. Seperti akan ada kabar baik dari seseorang yang kalian cintai. Ini bisa berhubungan dengan kata-kata komitmen. Ini saya lebih kuatnya lebih ke kata-kata berkomitmen. Ayo kita menikah, ayo kita bertunangan, ayo kita pacaran, tapi kita memang tujuannya untuk menikah, lebih ke situ sih. Jadi sesuatu yang memang tadinya kurang jelas, kurang pasti, ini nyata dan jelas. Jadi seperti memang ada kejelasan, ada sesuatu yang memang sangat buat kalian tuh merasa bersyukur banget. Ternyata penantian kalian, perjuanganmu, kesabaranmu selama ini ada hasilnya. Kalau kalian belum saatnya punya jodoh, sepertinya akan ada berita baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau kerjasama, atau mungkin ada seseorang yang akan ngajak kerjasama atau mempercayakan proyek kepadamu, lebih ke finansial lah pokoknya, dan karir ya, seperti itu. Atau orang yang selama ini mungkin banyak membuat kalian ini sakit hati, mungkin akan meminta maaf. Ada juga seperti itu, akan minta maaf. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dulu. Banyak dari kalian akan bertemu dengan seseorang yang memang akan membuat kalian itu mungkin terkenal atau dikenal oleh banyak orang, atau memberikan kesempatan kepadamu untuk mempunyai karir yang baik dengan kemampuanmu, dengan skillmu. Tetapi hati-hati dengan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kehadiranmu, atau persaingan yang memang kurang persaingan itu kurang sehat ya, seperti itu. Jadi kalau kalian enggak hati-hati, tahu-tahu ada permasalahan yang akan menghambat kemajuan karir kalian, ataupun kesempatan itu akan hilang begitu saja, begitu ya, seperti itu. Dan kita dan untuk asmara, seperti akan bertemu dengan seseorang yang sangat penting dalam hidupmu. Orang ini orang yang memang bisa memberikan warna baru dalam kehidupanmu. Orang ini benar-benar kalian cintai, tetapi orang ini memang sangat harus kalian perjuangkan dulu, karena enggak mudah mendapatkan orang ini. Jadi orang ini mungkin orang yang memang tidak mudah bilang iya atau cinta atau ayo ya, tapi mungkin kalian harus memperjuangkan dulu dan memberikan istilahnya rasa nyaman, atau memberikan meyakinkan dia bahwa kalian itu benar-benar yang terbaik untuk dia. Mungkin orang ini orang yang punya kualitas baik, entah secara pribadi, entah secara karir, atau bahkan secara mungkin dia datang dari keluarga yang cukup terpandang, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi harus diperjuangkan dengan kerja keras, dan itu kadang-kadang ada persaingan, karena mungkin yang suka sama dia itu nggak cuma satu ya, seperti itu aja kurang lebihnya ya. Dan itu harus lebih ke kesabaran, kehati-hatian ya, dan juga banyak doa ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini seperti ada seseorang yang akan benar-benar mencintai kalian dengan tulus, menerima kalian apa adanya, mencintai kalian apa adanya, dan dia merasa cinta atau merasa jatuh cinta itu sama kalian itu karena kalian orang yang memang baik, orang yang tulus, orang yang memang apa adanya, bukan orang yang menjadi diri orang lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini bisa berhubungan dengan cinta, seseorang yang akan mencintai kalian dan akan memberikan warna baru dalam kehidupanmu, karena akan berjuang untukmu ya, kayaknya untuk benar-benar istilahnya ada di saat kalian susah senang, ada gitu. Tapi ini bisa juga berhubungan dengan seseorang yang akan memberikan bantuan yang sangat baik, yang sangat tepat di waktu yang tepat. Ini bisa berhubungan dengan keuangan, bisa juga berhubungan dengan pekerjaan, tapi ini bisa berhubungan dengan pertemanan, atau mungkin orang yang udah lama kalian kenal. Orang ini orang yang punya kedudukan baik atau punya keuangan yang baik, bantu kalian, mungkin seperti itu. Itu aja teman-teman. Semoga ya apapun yang saya readingkan, hal-hal positifnya menjadi kenyataan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen,
untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.